Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya sehat-sehat semuanya, sehat walafiat dan selalu diberikan semangat dalam pembelajaran melalui daring ya. Pada kali ini kita akan membahas materi administrasi umum ya, dengan kompetensi dasar 3.8, memilih peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Baik anak-anak, marilah kita simak materinya. Suatu kantor dalam melakukan aktivitasnya tidak lepas dari perbekalan yang ada, sehingga akan menghasilkan produk-produk kantor yang diharapkan. Tanpa adanya perbekalan kantor yang memadai, tidak mungkin ada hasil kantor yang baik ya. Jadi pada dasarnya aktivitas kantor terjadi karena pegawai-pegawai kantor mengolah bahan-bahan dengan sarana perbekalan kantor yang ada. Itu ya Nana ya. Jadi dengan perlengkapan dan perbekalan kantor itu tentunya kita semua pegawai karyawan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik ya, dan tentunya hasil pekerjaan yang akan diperoleh juga akan menghasilkan yang maksimal ya. Lalu apa saja peralatan kantor atau perbekalan kantor ya? Jadi peralatan kantor itu terdiri dari 5 macam ya. Yang pertama itu perabot ya. Yang kedua peralatan dan perlengkapan. Yang ketiga mesin ya, mesin. Yang keempat pesawat kantor, dan yang kelima adalah interior kantor ya. Itu adalah macam-macam peralatan atau perbekalan kantor ya. Pengertian dari perbekalan kantor ya adalah semua fasilitas ya atau barang-barang yang ada di dalam kantor, baik langsung maupun tidak langsung, digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan ya. Jadi fasilitas ya, fasilitas atau barang-barang atau peralatan yang digunakan ya oleh karyawan atau pegawai gitu ya, sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan, yaitu hasil-hasil pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan itu selesai secara maksimal ya, gitu ya. Ya, berikutnya. Jadi perabot kantor itu yaitu segala macam barang ya atau benda yang berfungsi sebagai penunjang ya, secara spesifik begitu ya. Jadi berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan kantor gitu ya. Jadi perabot kantor juga bisa diartikan segala macam peralatan yang berkaitan dengan tulis menulis ya, dan penyimpanan hasil kerja kantor. Atau istilah lainnya adalah perkakas kantor atau office furniture ya. Misalkan diantaranya adalah meja, kursi, lemari, rak dan sebagainya ya. Itu disebut atau yang dimaksud dengan perabotan kantor. Yang berikutnya peralatan dan perlengkapan kantor ya. Peralatan dan perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor ya. Misalkan adalah kertas, amplop ya, pita mesin, bisa juga tinta mesin gitu ya, tinta mesin printer ya bisa juga ya. Jadi artinya alat atau perlengkapan yang digunakan gitu ya untuk proses pekerjaan kantor ya, seperti itu ya. Sedangkan mesin-mesin kantor adalah suatu alat ya, alat yang dipergunakan untuk menghimpun, mencatat atau mengolah bahan-bahan ya. Data ataupun keterangan dalam suatu pekerjaan tata usaha
yang cara kerjanya bersifat mekanik, ya, elektrik dan magnetik, ya. Jadi mesin-mesin kantor tuh alat ya yang digunakan untuk ya mengolah, mencatat ya, atau suatu hal yang pekerjaan yang berhubungan dengan kantor ya. Di antaranya ya mesin-mesin itu adalah ya bisa mesin komputer ya, printer ya, mesin fotokopi ya, mesin absensi ya, mesin penghancur kertas ya, pesawat telepon dan lain sebagainya ya. Jadi itu digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kantor. Yang berikutnya adalah pesawat kantor ya. Pesawat kantor itu adalah semua mesin komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengadakan komunikasi timbal balik gitu ya. Misalkan saja intercom ya, telepon, handphone ya, atau alat bantu peraga ya, yaitu alat yang digunakan untuk membuat kelancaran komunikasi ya antara penyaji dengan pendengar ya, seperti itu. Jadi pesawat kantor tuh berupa alat komunikasi yang digunakan oleh kantor ya, yang digunakan oleh para karyawan untuk berkomunikasi ya, sehingga pekerjaan kantor yang dilakukan tidak ada diskomunikasi ya, dan hasilnya pun bisa menghasilkan hasil pekerjaan kantor secara maksimal, seperti itu. Yang terakhir adalah interior kantor ya, yaitu perancangan interior suatu ruangan ya, ruangan kantor yang ada di dalam suatu bangunan ya, untuk mengatur tata ruang ya, di pergerakan orang ya, pengaturan furniture dan peralatan kerja, pencahayaan serta dekorasi yang meliputi warna dinding, lantai, plafon dan jendela. Dengan dibuat interior kantor ya yang sangat baik, menarik ya, dan membuat nyaman ya, tentunya akan membuat karyawan semakin betah ya, tentunya juga pekerjaannya semakin maksimal ya di dalam kantor ya, sehingga apapun yang diharapkan oleh tujuan-tujuan kantor tentunya akan tercapai dengan maksimal ya, seperti itu. Itu saja anak-anak materinya untuk kompetensi dasar 3.8. Mudah-mudahan bisa kalian serap dengan baik ya, dan bisa kalian pelajari dengan baik. Cukup sekian, mudah-mudahan kita semua ya, kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring ya, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa belajar secara tatap muka. Demikian saja materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.